Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Budi Setiawan di channel Gusman Bojonegoro. Saat ini saya berada di lahan miliknya Om Gusman sendiri ini di Desa Krondonan, Kecamatan Sekarto Kleno. Sekarto Gondang. Kene ulang Gondang? Gondang. Saya di ya? Ya, sini ikut Gondang. Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro. Ini lahan milik Om Gusman Bojonegoro. Umurnya berapa, Mas? Ini yang ini 32, Ini 32, ini yang ini 34. Ini selisih 2 hari. Ini miliknya Om Mawan, ini miliknya Om Gusman gitu. Ya. Ini rencananya mau dipupuk apa ini? Kan untuk terakhir katanya tadi. ya kita lihat perkembangannya dulu Pak. Nanti kalau seumpamanya pupuk terakhir itu dirasa belum cukup puas ya kita tambah. Los. Karena katanya Om Gusman ini kurang los gitu. Ya. Cek kurang los. Mergo sing ape njaluk duit kadang ya Sungkan. Padahal ditransfer, tetap kita kasih. Untuk pemupukan los masih kurang banyak. Lanjut. Karena menurut saya yang ini kan umurnya beda 2 hari. Kok beda ya? Padahal kacake rong dino. Perawatan sama, pupuk sama, cuma beda jarak tanam saja. Jarak tanamnya kacake rong dino. Beda. Ini habis berapa, Mas, soal pupuk? Katanya kan los tadi. Ini lahan bibit berapa, habis pupuk berapa sampai saat ini? Keseluruhannya habis bibitnya itu 4 kuintal. 4 kintal. Pupuk yang masuk Pupuk yang masuk untuk sementara ini baru 3 kuintal. 3 kintal. 3 kuintal ya. 3 kuintal setengah kalau nggak salah. baru 3 kintal setengah, baru hampir sama dengan benihnya. Bibitnya 4 kintal tadi ya? 4 kintal, baru habis 3,5. Mupuknya berapa kali tadi? Ini Udah sama 2 kali. pupuk dasaran 3 kali. 3 kali. Sama pupuk, berarti pupuk susulannya 2 kali ya? Ya, pupuk susulannya 2 kali. Umur berapa? Umur 10 hari sama umur 18 hari. 10 hari kira-kira pakai apa saja? Yang kemarin tetap kita memakai NPK. NPK. NPK majemuk pakai N-nya kita pakai ZA. N-nya pakai ZA, NPK majemuknya Pakai Yaramila, Yaramila. sama Pak Tani. berapa gitu? Ukurannya kemarin waktu pupuk pertama itu habisnya 1,5 kuintal yang kemarin. 1,5 kintal. Terus yang kedua itu habis 1 kuintal. Untuk Yaramila, pupuk pertama tadi ZA-nya berapa, NPK-nya berapa? Yang kita tinggikan tetap N-nya. Jadi kemarin itu ZA-nya pakai ZA 50 kilo sama ada tambahannya Pak Guru. Tambahannya itu pakai Orea Cantik. Orea Cantik. Dari Kuda Mas kalau nggak salah. Berapa kilo? Itu 50 kilo. 50 kilo. Iya. Berarti ZA tambah Orea Kuda Mas itu 50 kilo. Iya, 50 kilo. Plus tambah NPK-nya 50 kilo. berarti 1,5 kintal ya? Iya, 1,5 kintal. Pupuk pertama. Ya, pupuk pertama. Yang pupuk yang Kedua? Yang kedua kemarin kita tetap pakai itu juga. Sama. Cuma kita tambah lagi. Kita kan kemarin membedakannya gini. Yang sebelah sini itu pakai ZA, yang sebelah sana pakai Cantik. Kita sambil belajar, soalnya kan yang dulu memang cocoknya itu pakai ZA, tapi kemarin kita mau uji coba ternyata ada perbedaannya juga. Yang pertama perbedaan dari pertumbuhan, dari anakan, dari bodi tanamannya itu sendiri. Bagus ada yang perbedaannya. Bagus yang pakai untuk perkembangan pertumbuhan tetap bagusan pakai NPK dicampur sama Orea Cantik. Kalau ZA mungkin ada sulfurnya mungkin. Dia itu lebih lambat, di waktu umur 15 itu tanaman mulai menguning. karena Itu, ada sulfurnya ya. iya, kemungkinan itu kalau yang pakai Orea Cantik itu kan ada magnesiumnya. Mungkin berpengaruh juga sama kandungannya yang ada di dalam pupuknya itu sendiri. Pupuk kedua
sama seperti pakai cantik sama NPK juga. Dosisnya juga sama. Dosisnya kemarin berhubung kendala ada sedikit apa ya namanya, dananya itu agak lambat lah mungkin, karena ya tahu sendiri lah kita, Mas Gusman itu repotnya Yo, luar lali. biasa. Lupa transfer gitu. Enggak, bukannya lupa, enggak. Telat. Transfer. Iya, telat transfer. Karena siang perjalanan baru bisa transfernya itu malam, jadi keesokan harinya kan baru bisa belanja. Jadi mundur. Pupuknya mundur. Terus ini inseknya sudah masuk apa saja? Ini yang kemarin kita pakai Emamectin yang masuk, Emamectin. Abamectin masuk, terus nutrisinya kita tetap pakai Biotogro. Biotogro. Dosisnya Dosisnya kalau untuk Biotogro itu kita kasih 16 liter, saya kasih 100 mili. 100 mili. Abamectinnya Abamectinnya kita kemarin untuk jaga-jaga aja. jaga-jaga gerendong. Jaga-jaga gerendong itu kita pakai 30 mili. 30 mili Abamectin. Untuk Abamectin ya ulat piring yo, kena ora kuwi? Ya bisa juga. Untuk Emamectinnya dikasih berapa? Emamectinnya kita kemarin kita kasih 20 mili. 20 mili untuk jaga-jaga. Jaga-jaga. Ini sudah berapa kali spray? Ini nyepraynya kalau nggak salah itu sudah sekitar 6 sampai 8 kali. 6 sampai 8 kali nyepray. Berarti interval ini umur berapa? 32. Berarti intervalnya kita lihat kondisi tanamannya itu sendiri, Pak Bu. Nanti yang kemarin itu intervalnya 3 hari ada, 4 hari ada, terus yang 2 hari pun juga ada. Tergantung kondisi tanaman. Iya, tergantung kondisi tanaman. Oke. Rencananya mau dipupuk umur berapa ini? Ya rencananya ini kalau Mumpung ada bosnya, jadi ndak usah transfer ini. Sak tas iki duit tok iki. rencananya kalau nggak besok ya lusa. Soalnya kita kadang di sini itu kendala masalah air. Kita air di pengairannya itu gantian, sistemnya bergilir. Jadi kalau seumpamanya mau pupuk kita harus antri air dulu yang pakai sumur yang di atasnya ini. Jadi airnya dari sumur sebelah kono ki ndi? Barat atau ndi? Barat. Sebelah barat, gak bingung Pak kan aku berarti. Sebelah barat sana sumurnya. Teman-teman iki nek kanuan kayak ono desel kayak. Iki menurut sampean piye Pak Kan ki perkembangannya? Monggo dibuli Pak Kan, los masukannya. Masukannya. Kalau menurut bahkan Lombok sendiri, maaf ya Om Gusman, sebagai master istilahnya, boleh ya Om Gusman? Los. Setelah saya mengelilingi tanaman antara milik ini yang istilahnya sing rumat karo sing dirumat. Ini kok ternyata apa sing dirumate wong dhewe iki. Iki bully lho, tak bully lho ya. Kacek rong dino ki, makane beda. Nek ki mang tak anu kabeh, kok ada sesuatu yang mengganjal istilah saya. Saya utarakan Mas Wawan ya. Seperti itu Mas Wawan ya. Itu kendalanya apakah kena herbi atau ulat? Bisa disot Mas Yusuf. Seperti itu. Yang itu loh. Apa itu kena herbi? Apa kena serangan ulat? Yang pasti itu ulat, Pak Kan. Oh, ulat ya. Positif ulat. Positif ulat. Nah, pas ketepaan di sini ada Om Gusman. Silahkan apa yang diutarakan langsung bilang saja. Gak apa-apa. Tapi menurut bahkan Lombok saya bully ini. Saya jelek-jelekan ini, jelek ini. Jelek. Harus jelek. Tapi betul. Tapi gini, biasane nok film lakon kuil menangguri. Ini sebenarnya nanti dilihat dulu sekitar 30 hari lagi. Oke. Kalau saya sendiri begini Pak Kan, saya optimis nanti di 36 up saya yakin bakalan menjadi super. Lah betul. Iya. Betul, prediksi saya juga begitu. Karena Begini Pak Kan ya, struktur tanah daerah sini mungkin kalau orang-orang itu belum pernah tanam di sini mungkin kaget. Soalnya begini,
dari mulai pertumbuhannya memang agak lambat. Tapi nanti biasanya 36 up sampai 50 itu baru kelihatan. Baru kelihatan ya. Betul. Tapi kalau saya sendiri itu sudah, maksud saya itu gini ya. Di film lah, di film aja. Lakon kalah guri, maksudnya kalah ngarep. Menang guri wis kuwi lho. Settingane wis digawe kuwi karo Om Wawan iki. Wis to. Pokoke sobat-sobat semuanya, maksud saya sobat-sobat dari Om Gusman, dilihat dulu nanti ya 36 ke atas bisa kita saksikan lagi tanaman ini, karena ini saya jelek-jelekan karena sudah master, itu sudah dibikin seperti ini, sudah settingan seperti ini, beda lagi dengan yang ini. Sebenarnya mungkin interval jarak tanamnya itu betul, betul. Tapi ini sudah disetting, dijelek-jelek no iki perkimbakan. Maaf ya Om Gusman. Pak, sip. Cukup sekian dari saya. Semoga Om Gusman ini tidak apa-apa, karena Om Gusman ini perlu bulian. Silahkan teman-teman membuli apa adanya. Yang penting itu tidak apa Om? Membangun, kritik membangun. Enggak apapun, pokok los. Lah los, pokoknya siapapun boleh berkomentar. Boleh. Tapi tidak berdebat apa Om? Istilahnya debat kusir ya. Cukup sekian dari saya, semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita serahkan langsung kepada Om Gusman untuk menilai tanamannya sendiri ini. Terima kasih. monggo Pak Sam kalau mau membuli Pak Sam. Oke guys, saatnya sekarang saya bilang kok enggak gini. Intinya sampean bully atau sampean apapun itu sudah tidak ngefek ke Gusman Bojonegoro. Tujuan Gusman Bojonegoro hidup itu untuk berbuat baik. Soal dibully atau dicaci, Gusman Bojonegoro tidak akan pernah ngeluh ataupun tidak terima, enggak. Karena bagi Gusman Bojonegoro, orang yang masih terpengaruh oleh bulian atau cacian, dia tergolong hamba yang amatiran. Jadi ada orang yang tidak suka sama Gusman, ada yang suka, ada yang nyanjung, ada yang menjatuhkan. Menurut Gusman tidak ada efek apa-apa. Karena intinya tujuan Gusman Bojonegoro hidup itu berbuat baik. Kalau bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita itu selalu berpikir, saya berbuat begini kok ada yang tidak suka, jenengan masuk golongan hamba yang amatiran. Karena hidup kita itu sudah diperintahkan untuk berbuat baik. Selainnya itu anggap saja angin lalu. Tapi kalau ada masukan memang harus kita dengarkan. Overall untuk tanaman di wilayah sini tidak ada tanaman yang jelek. Overall tidak ada tanaman yang jelek. Cuman kalau dibilang ini tanaman Gusman Bojonegoro dibilang standar, sangat standar. Kenapa? Pertama memang settingan dari Mas Mawan sudah seperti itu dan kultur tanah di wilayah sini sudah seperti itu. Dan alhamdulillah tanaman umur 32 HST sudah sekali saya datang ke sini. Sudah loh ya? Sudah sekali atau sudah sudah sekali saya datang ke sini. Dan karena kesibukan kita benar-benar sibuk, jadwal kita itu sangat padat, makanya kita tidak sebegitu menghiraukan tanaman saya yang ada di sini. Tapi semuanya itu tidak terlepas dari kepercayaan saya kepada Kang Mawan. Masternya soal ini. Terlebih di WA Kang Mawan tidak ada pertanyaan apapun, tidak ada. Karena tidak ada pertanyaan apapun, saya yakin beliau itu akan tanggung jawab dengan tanaman saya. Saya tidak mengharuskan tanaman saya itu bagus, sama sekali tidak. Yang penting beliau tanggung jawab mau merawat tanaman saya seperti miliknya sendiri.
Cukup itu saja. Jadi kalau saya harus berharap nanti harus bagus gini enggak. Tidak sama sekali. Tapi saya sangat yakin tanaman Gusman Bojonegoro jauh dari kata jelek. Sangat yakin. Aku takoki. Kan jerine apa? Jerine katanya Mas Hendro tadi lahan di sini sama lahan di atas. Atas itu maksudnya lahannya Mas Hendro itu katanya rendemennya lebih bagus di sini. Iya, Bos. Katanya Mas Hendro loh ini, sang maklar. Pengalaman yang sudah-sudah memang seperti itu. Kita buktikan aja nanti seperti apa, nanti kalau pasca panen kita lihat aja seperti apa. Kalau untuk sekarang ini saya nggak berani bilang nanti rendemennya harus di atas 20, nggak berani. Kita lihat aja nanti seperti itu bagaimana perkembangannya sampai masa panen. Biasanya wajib seperti itu. Wajib 1:20 gitu. Ya wajib, biasanya seperti itu. Kalau di lahan miliknya Mas Hendro sampai 20 apa? Enggak Ya, sampai? biasanya nggak nyampe Nggak sampai. Pak Bu. Di Kisaran sini itu 1:13-an mungkin. sekitar memang benar Mas Gusman, seperti yang di daerah dekatnya sekolahan SD itu biasanya rendemennya itu yang pernah saya alami itu memang 1:13, maksimal 1:15 sudah bagus. Memang yang di atas itu kalau dilihat postur dari fisik tanamannya itu sendiri itu subur, tapi hasil dari buahnya sendiri itu berbeda. Karena tadi saya juga ke lahannya Mas Hendro juga sini ya, untuk kontur tanahnya itu beda. Ini kelihatannya tapi diremas masih bisa, sedangkan di sana tadi tanahnya agak keras. Bahkan tadi kan jabut ya, itu pakai kayu. Sampai pakai kayu tadi. Jugil karena lemah tanahnya mungkin agak keras. Beda dengan sini tanahnya ini coro diremah ini porositasnya sangat tinggi. Sangat tinggi. Bagus lah mungkin itu yang menyebabkan tadi apa namanya? Tonasenya beda. Oke. Tapi untuk segi umur sana lebih lama ya. Karena lebih tinggi, datarannya kan tinggi. Kalau masalah umur tergantung perlakuannya itu sendiri Pak Bud. Kita mainnya biasanya di pupuknya. Kalau seumpamanya kita tetap tinggikan N-nya, tetap umurnya akan panjang. Tapi kan kalau seumpamanya kita setting sendiri di umur 65 up sudah bisa dipanen. Panen. Ini tadi ini settingannya sebenarnya berapa umur ini? 70. Antara 60 sampai 75 maksimal. Karena tadi di Mas Hendro kan 73 kalau enggak 72 atau 73 tadi ya. Ini maunya 70 juga 70 up ya. 70. Makanya mau di grower. Grower kan banyak N-nya. N-nya kan tinggi. N-nya 20 gitu ya. Berimbang Pak Bu. Grower iki akeh N-e mbek K-ne. P-ne saiki. P-ne songo. P-nya kecil ya? Iya, P-nya kecil. Grower itu kalau enggak salah 20 18 9 atau piro terus 29 ngono gitu. Lebih besar N sama K-nya. Karena mungkin Gusman bisa menjelaskan kenapa kok di usia 30 ke atas kok masih dikasih N yang lebih tinggi dan K-nya lebih tinggi. Bisa dijelaskan. Oke, karena makanya saya bilang nanti umurnya 70. Kalau bisa 70 up, umur 30 masih kita pakai N yang tinggi dan K. N dan K itu tujuannya untuk memperbanyak anakan. Dengarkan iki sing gak paham-pahami dirungokno. N dan K itu tujuan kita untuk memperbanyak anakan. Oh, mbir mecahne iki berarti. Makanya KNO kristal itu difokuskan untuk memperbanyak anakan, bukan untuk mempadatkan umbi. Kalau mempadatkan umbi kita bisa menggunakan fosfat dan kalium. Kaliumnya yang kita tinggikan. Jadi terkadang banyak teman-teman di usia sudah masa pengumbian masih menggunakan KNO, itu tanamannya pasti mecah. Itu pasti mecah. Harusnya MKP. Mestinya MKP. Itu sedikit penjelasan dari saya kenapa 1 bulan masih pakai N tinggi dan K tinggi, karena ini masih butuh
anakan yang banyak. Nanti ini di umur 45 itu dia baru terlihat akan mulai mecah. Umurnya lebih panjang. Beda dengan dataran rendah milik kita, terkadang umur 25 itu sudah merubah face. Itu penjelasannya. Untuk Pak Sam ada komentar? Tidak. Pak Sam, ya. Pak Sam bilangnya bagus. Bagus ya. Tapi bahkan dewe paling jelek. Ya, karena gini, harus ada masukan ataupun bulian. Orang yang mau bully berarti dia harus bisa terima jika dibully. Tapi untuk membuli Gusman Bojonegoro kayak orang-orang itu sangat kesusahan, kebingungan. Entah itu karena etika atau apa saya tidak tahu. Tapi karena fakta yang ada di lapangan, memang overall untuk tanaman di sini tidak ada yang jelek. Rata-rata bagus untuk musim kemarau. Jeleknya itu karena memang tingkatan kita sudah dibilang ahlinya di bawang merah. Kalau tanamannya terlalu standar itu bisa dibilang jelek. Ngono loh Mas. Jadi untuk petani pemula tanaman ini sudah sangat bagus. Untuk klasik Kang Mawan tanaman ini masih terlalu standar. Terlebih Gusman tanaman sudah umur 32 HST sudah 1 kali datang ke sini hari ini. Atau baru Pak Bud? Baru ya? Baru. Oh baru sekali datang ke sini karena kesibukan Gusman Bojonegoro tim. Oke, untuk Kang Mawan ada yang mau ditambahi? Sudah. Sudah? Sudah. Jadi transferan. Ya oke, nanti langsung kita transfer. Langsung. Sampai dipupuk rong dino kasih. Iya, usahakan pupuknya agak diperbanyak ya. Oke, siap. Jangan takut moler karena ada Pak Budi, ada bahkan tidak mungkin lah tanaman sampai moler. Budi pokoknya bebek Sam. Oh, tidak mungkin moler kata Pak Sam karena cuacanya panas dan kemarau. Mendukung untuk tanaman bawang merah. Sidik ngomongnya tapi berbobot. Bicara nek udan pisan Mbah. Nah iki jek serontok akeh omongane jek enteng. Beda dengan suhunya. Biasa wae lho Pak Bud. Oke. Oke guys, sedikit informasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Pak Kan Lombok sudah ditemani, untuk teman-temanku semua para viewer Gusman Bojonegoro. Jangan lupa mampir ke channel Mbah Kan Lombok. Di situ isinya daging semua. Tulangnya sudah kebuang, jadi sampai tinggal menikmatinya. Yang berpikir bahkan, yang uji coba bahkan, kalau sudah habis uji coba dan ternyata bagus, dibuatkan konten. Jadi jenengan tinggal makan dagingnya. Itu. Dan terima kasih untuk Pak Guru Budi, berikut Pak Samsudin. Beliau itu sesepuh dari Klinik Tanaman Hortikultura yang ada di wilayah Bojonegoro. Dan terima kasih banyak untuk Kang Mawan yang selama ini sudah merawat tanaman saya sampai umur 32 HST. Saya sudah datang sekali. Baru sekali saya datang karena kesibukan. Dan sang kameramen Mas Yusuf Wijayanto, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang mengenakkan hati panjenengan sedaya, monggo kalau mau dibully, monggo kalau ada masukan ya monggo langsung tulis di kolom komentar. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.